Oke, di video kali ini gue bakal bahas spesifik mengenai per kamera lagi. Yang gue bahas ini hanya kamera, just kamera. Dan yang kedua yang gue bahas di sini yang utama kali yang pengen gue bahas adalah pixel. Gue bakal bahas secara keseluruhan mengenai kamera pixel, tapi fokus ke value-nya, harganya. Kita keluarin duit berjuta-juta untuk beli pixel tuh worth it atau enggak. Nah, handphone yang lagi lo lihat ini adalah sebuah handphone Pixel, Google Pixel yang harganya bukan 1 juta, melainkan 2 juta, 3 juta. Ini berkali-kali lipat dibandingkan HP Android yang harga 1 jutaan. Ya, jadi apakah lo beli sejuta-juta gitu worth it dengan embel-embel tidak resmi? Nah, gue bakal bahas itu di video ini. Gue buat video ini karena lumayan banyak yang nanya ya di kolom YouTube ya kan, di e-commerce gue pada nanya, "Bang, kalau beli pixel worth it nggak sih bla bla bla." Yang pertama kita harus lihat dulu ya tipe pixel apa yang mau kita beli. Nah, kalau lo beli pixel kayak pixel harga 1 jutaan, otomatis itu udah ketinggalan zaman dari sisi chipsetnya maupun performanya. Banyak orang yang ngira pixel itu kameranya juara. Ya, tapi coba lu pikir-pikir lagi, apakah kebutuhan lo akan kamera itu sesignifikan itu dibandingkan performa yang bakal didapat? Pixel ini memang kalau buat pemakaian daily mungkin masih oke gitu, tapi bagi gua ya, kita buat jepret-jepret ya kan, otomatis sometimes kita juga upload ke sosial media, kadang kita ada yang kita edit-edit dikit. Nah, Pixel yang versi murah itu contoh aja nih yang kalian lihatin di Pixel 3a. Itu akomodasinya kurang buat seperti itu ya. Jadi hanya untuk foto mungkin masih oke. Dan yang gua kurang suka dari Pixel itu spare partnya susah. Meskipun lo beli Pixel yang harganya murah, spare partnya itu nggak murah gitu, nggak murah spare partnya. Ini gua kasih paham aja ke kalian ya. LCD touchscreen Pixel 2 XL original 768.000. Kita kalau bisa dilihat ya, harga LCD-nya aja itu udah lebih dari 50% harga HP-nya dalam kondisi second. Nah, belum lagi ini tukang servis mau ngerjain, karena kalau gagal ya boncos banget di LCD-nya. Kita balik lagi ke Pixel yang harganya 2 juta, 3 juta, 4 juta. Apa yang lo rasain ketika lo beli HP Pixel yang lumayan mahal? Nah, di sini menurut gue yang lo dapat adalah bentukannya yang nggak terlalu update. Lo bisa lihat dagu bawahnya ini tebal, tapi itulah Pixel ya. Di harga yang sama dengan handphone ini, kalau lo beli handphone merek lain, itu udah banyak yang slim-slim, yang tipis-tipis ya kan. Tapi di sini Pixel ngejual desain yang unik, dan kalau kita lihat dagu bawahnya tebal, poni atasnya itu tebal banget. Tapi ini inilah ciri khas Pixel gitu. Nah, kalau ngomongin soal pixel yang mahal itu kayak genetik handphonenya beda sendiri lah dengan handphone lain. Nah, kalau ngomongin soal fitur kamera, antara Pixel yang harganya 1 jutaan, Pixel harga 2 juta, 3 juta itu cenderung mirip-mirip aja. Kecuali lo beli Pixel yang varian terbaru saat ini, tapi kan nggak dijual bebas kan. Sayang sekali kalau lo beli semahal itu, bos. Dan untuk yang gue suka dari kamera Pixel, karena kita bahas kamera, itu di beberapa fiturnya. Salah satunya foto mode malamnya itu lumayan juara, sampai saat ini masih the best kalau kita bandingkan dengan Android yang harga sama ataupun iPhone. Sama mode potretnya ini kepake banget. Lu tuh gak butuh banget yang jaraknya yang terlalu jauh banget untuk dapetin potret dengan efek blur bokeh yang sempurna. Dan kalau buat kita pakai buat daily, ini kamera menurut gue sedikit overkill sih. Gue bisa nyaranin lu beli Pixel mau yang berapapun, mau Pixel 3a, mau Pixel 4, varian yang XL. Kalau lu beli, lu pastiin kebutuhan kamera lu tuh buat apa. Karena yang kayak gue ceritain tadi, mulai dari HP ini tidak resmi, ya kan, mulai dari handphone ini image-nya sering kebegal, mulai dari handphone ini spare partnya mahal, kalian tuh harus mikirin hal-hal kayak gitu juga. Karena kalau kita pakai HP bagus, ketika HP-nya ada kenapa-napa, ya LCD-nya retak, kamera retak, baterai bermasalah, itu nggak bakal kepake secara maksimal juga ujung-ujungnya kan. Dan lagi pula handphone second itu tetap ada resikonya mau dimanapun kalian beli. Mau beli di toko A, B, C, ya namanya HP second ada resikonya ya. Tergantung kalian beli di mana, sellernya ngasih garansi atau tidak. Paling pegangan kalian cuma itu doang ya kan. Nah, balik lagi ke Pixel. Saran gue kalau lo mau beli Pixel mau berapapun, pastiin kebutuhannya terpenuhin untuk masalah kamera. Kalau nggak mau bazir sekali, karena banyak banget tantangannya lo pakai Google Pixel di Indonesia. All varian, semua varian.
Bang, kalau gitu kamera pixel itu layaknya buat apa? Kriteria orang seperti apa yang cocok pakai kamera atau HP pixel ini? Cocok buat lu yang memang butuh kamera yang lu nyari duit dari hasil jepretan lah. Intinya gitu, sesimpel itu. Dan kalau dibandingin dengan mantan-mantan flagship, memang sometimes mantan-mantan flagship lain itu banyak yang fiturnya lebih lengkap ya. Di harga yang sama ya, lensanya karena banyak yang lebih banyak. Cuman tak kenapa hasil jepretan ya, gue ambil contoh kayak Samsung Galaxy Note 20 ini. Ini kalah jauh sekali. Jauh sekali. Kalau kita ambil pixel yang harganya yang sama. Mending pixel kemana-mana memang. Cuman kalau dipakai daily, wah, gue jauh-jauhin tuh si pixel. Gue mending pakai merek dari Samsung, Vivo kayak gitu-gitulah. Lebih tentram gitu. Tapi ya kalau kita bandingin lagi masalah kamera antara HP Pixel 1 jutaan dengan Samsung 1 jutaan, itu juga kameranya bagaikan langit dan bumi cuy. Kamera yang ada di Samsung itu bakal diinjek-injek abis nih. Kayak semua fitur-fitur yang ada di kamera yang bejibun ini kayak nggak ada apa-apa gitu. Lalu kalau Android harga 3 juta 4 juta apakah bisa ngalahin Pixel? Jawabannya tidak. Jawabannya tidak. Untuk pangsa pasar handphone yang harga segini tuh kalau HPP baru ya, gue bilang bukan flagship ya. Itu tuh mereka tuh lebih fokus ke performa. Karena selama ini kalau buat kamera jepretan, jepret, itu mereka hanya problem solve di softwarenya aja. Ketika lo pakai buat video recording baru kelihatan tuh fitur-fitur hardware itu tak mumpuni. Makanya gue pakai Android harga 3 juta 4 juta buat rekam video juga chaos aja ya, kayak kurang aja gitu. Lebih lancar, lebih lanjai pakai iPhone 7 bahkan. Itu yang gue rasain ya. Karena emang titik fokusnya bukan di situ. Nah, jadi lu harus bisa porsirin apakah lu benar-benar butuh pixel atau tidak. Tapi sekiranya lu nyari duit dari foto, dari hasil sebuah jepretan, ya kan, apapun itulah intinya dari jepret-jepret lu ngasilin duit, ya memang bukan buat utama menjepret-jepret, tapi buat backup kayak ada, intinya serba jepret itu serba duit lah buat lu. Menurut gue pixel itu yang paling tepat sih, karena value-nya tuh lumayan dapat ya kalau buat ke situ ya. Tapi kalau buat dipakai daily sebagai orang normal, tapi lu cuma pengen kamera bagus, mendingan HP lain. Lalu apa bang yang bisa nge-counter pixel? Yang bisa nge-counter pixel itu HP apa? Banyak sih, banyak banget sebenarnya. Tapi gue di sini kerucutin, gue bakal kasih satu HP. Gue yakin lu pada kaget dan kayak nggak percaya gitu. Ini dia. Buat nge-counter pixel-pixel yang harga 1 juta, 2 juta, 3 juta, ya lu cuman butuh iPhone SE gen pertama. HP jadul nan bangkotan nan zaman dinosaurus ya. Kenapa bisa bang? Gini loh, buat lu yang mungkin belum punya pixel, ya lu tuh bakal nganggep pixel tuh wah. Tapi buat lu yang udah pernah punya pixel, coba deh, kamera depan pixel itu B aja. Itu poin yang pertama ya. Itu mirip-mirip sama iPhone. Lalu kenapa iPhone tua ini yang buat nge-counter? Ya kamera depannya nggak ada apa-apa sih si iPhone ini dibanding ke pixel. Di sini mau gue jelasin tuh kamera belakang. Nah, banyak orang juga yang belum pakai pixel, mereka tuh bakal mikir tuh video recording pixel tuh serem juga. Enggak. Video recording dari pixel ya, pixel 1 jutaan misalnya kayak pixel 3 itu buat ngerekam tuh patah-patah, kurang smooth. Tapi tidak terjadi dengan iPhone jadul ini. Lo rekam set di 60 fps udah cakep banget gitu. Cakep banget dah ya. Lo beda banget sama pixel. Jadi buat nge-counternya dengan harga yang sama, saran gue ya jatuhnya balik lagi sih mantan flagship si iPhone ini salah satu contohnya. Gue kasih analogi simpelnya gini, ketika gue pakai Pixel 3a, ini in my life ya, real life ya. Gue pakai Pixel 3a pada saat itu emang buat kebutuhan konten, gue coba pakai sekitar 1 mingguan. Dan gue emang suka iseng-iseng behind the scene tuh banyak yang gue record pakai HP gitu. Dan yang terjadi apa? Ketika gue record pakai Pixel, anjir, kok kayak agak patah-patah ya. Coba gue set ke 60 fps tuh Pixel 3, tetap aja kayak kurang smooth gitu. Tapi ketika gue pakai HP-HP tua dari iPhone misalnya, video recordingnya beda gitu. Video recordingnya beda ya. Tapi kalau buat jepretan Pixel masih juara. Makanya gue bilang buat nge-counternya, buat nyaingin ya, buat ngimbangin ya. Ya salah satu jalannya memang mantan flagship Android. Cuman banyak pilihan. Makanya gue kerucutin aja dari kubu iPhone aja. Yaitu salah satunya buat nge-counter Pixel harga 1 juta. Ya lu cukup pakai iPhone harga 1 jutaan. Salah satunya si SE ini. Bahkan lu bisa dapat lebih murah. Tergantung di mana lu beli. Tergantung kondisi dan situasi lah. Dan lu bisa lihat nih hasil dari SE ini. Lumayan gonjreng hasil perekaman videonya. Even kalau lo ngerekam pakai SE gen pertama ini, ada beberapa benefit yang lo dapat. Yang pertama, spare part ini jauh lebih murah dibandingkan spare part si Pixel. Yang kedua, handphone ini tuh sinyalnya
rata-rata banyak yang kena pemutihan IMEI. Jadi bisa semua kartu anti keblokir versi lawas soalnya. Dan yang ketiga adalah handphone ini tuh compact sekali. Kalau lu pakai buat rekam-rekam itu udah kayak ala-ala GoPro. Betul sekali, banyak yang bilang kayak gitu di kolom komen gua. Dan yang terakhir adalah handphone ini, kalau lu jago, lu udah terbiasa pakai handphone ini buat ngerekam dan lu editing color gradingin warnanya tuh lanjai, itu lo orang nggak bakal nyangka gitu. Kalau lu ngerekam pakai sebuah HP jadul zaman dinosaurus saat meteor melanda bumi gitu. Yaudah, ini aja pembahasan gue mengenai Pixel.